Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Rian Abdurrahman selaku guru PPKN yang telah membina serta membimbing atas jalannya tugas ini. Perkenalkan, saya Muriam Lestiarso. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membuat video untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak Rian Abdurrahman, yaitu mengenai Pancasila. Dengan soal pertama, mengapa harus ada Pancasila? Yang kedua, apakah Pancasila bisa menjadi jawaban atas segala permasalahan bangsa? Dan yang ketiga, mengapa sering terjadi permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dengan contoh, diadakannya RUU TNI, RUU Polri, serta sengketa tanah untuk Camp Eiger. Maka dari itu, simak video ini untuk mengetahui jawaban dari saya. Baik, soal nomor pertama, mengapa harus ada Pancasila? Sebelum kita mengetahui yang lebih lanjut untuk menjawab mengapa harus ada Pancasila, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Pancasila. Baik, Pancasila menurut bahasa Sanskerta merupakan prinsip atau asas dari dasar kehidupan suatu bangsa dan negara. Maka dari itu, dasar negara artinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah tidak boleh dan harus sesuai dengan segala nilai yang termuat dalam Pancasila dan tidak boleh melanggar serta bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima, serta sila yang artinya berbatu sendi yang lima. Selanjutnya, Bapak Soekarno pada 1960 telah mengutarakan atau menyebutkan apa saja sih dasar-dasar yang harus dimiliki dari suatu negara Indonesia. Yang pertama, kebangsaan atau nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu mufakat atau permusyawaratan. Serta yang keempat, yaitu keadilan sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ketuhanan dan kebudayaan. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu Pancasila, kita akan menjawab mengapa harus ada Pancasila. Seperti yang telah saya bicarakan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh menyinggung atau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Pancasila ini tersendiri. Berikut 5 fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila memiliki nilai-nilai yang telah sesuai dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga pada dasarnya Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengambilnya keputusan dalam suatu masalah. Selanjutnya yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pada fungsi ini, Pancasila harus bisa berhasil menjadi jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila terwujud dalam setiap lembaga, baik organisasi maupun insan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pada fungsi ini, Pancasila dapat disebutkan sebagai identitas suatu bangsa. Maka dari itu, tiap-tiap individu harus memiliki jiwa dan Pancasila ini agar bisa menjadi ciri khas suatu bangsa Indonesia, terutama Pancasila. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Pada fungsi ini, artinya Pancasila menjadi landasan hukum yang ada di Indonesia, sehingga hukum-hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Maka Pancasila menurut fungsi ini dapat dijadikan sebagai tujuan utama dan cita-cita suatu bangsa. Karena kita harus mengedepankan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi hak-hak manusia, serta tidak menjatuhkan sesama dan satu lain negara. Selanjutnya, nomor 2, yaitu apakah Pancasila bisa menjadi jawaban atas segala permasalahan bangsa? Tentu saja bisa, tapi jika Pancasila dapat benar-benar diimplementasikan dengan baik dan benar. Karena kita tahu tersendiri bahwa Pancasila telah memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan dan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di suatu negara. Karena kita tahu sendiri bahwa pembuatan Pancasila itu tidak asal-asalan. Artinya pembuatan Pancasila ini telah dilakukan amandemen beberapa kali, telah diusulkan oleh para ahli, dipikirkan dengan baik, disesuaikan dengan baik. Sehingga seharusnya Pancasila mampu menjadi jawaban atas segala permasalahan ini.
kita buktikan dengan nilai-nilai yang terkandung. Misalnya, permasalahan mengenai agama, permasalahan mengenai peragamaan itu telah sesuai dengan Pancasila nilai yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di situ telah disebutkan bahwa hal-hal mengenai ketuhanan dan negara Indonesia telah mempercayai yang namanya ketuhanan, sehingga hal-hal mengenai agama itu harusnya dapat diselesaikan dan disesuaikan dengan Pancasila nilai yang pertama ini. Demikian. Selanjutnya yaitu nomor 3. Mengapa sering terjadinya permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Contohnya diadakannya dengan RUU TNI, RUU Polri, dan persengketaan tanah Camp Eiger. Kita dapat analogikan seperti layaknya film. Di dalam suatu film terdapat suatu cerita. Di dalam suatu cerita pasti ada yang namanya konflik. Konflik ini bertujuan untuk membangun tokoh dalam cerita tersebut, untuk membangun pesan moral apa yang disampaikan dalam cerita tersebut, dan membangun klimaks utama dalam cerita tersebut. Layak sama halnya dengan suatu negara. Dalam kehidupan bernegara pasti ada yang namanya permasalahan, dan ini merupakan pondasi utama. Maka jika tidak ada permasalahan, maka negara cenderung tidak akan berkembang, dan keputusan-keputusan baru tidak dapat dilahirkan untuk dapat menyelesaikan masalah sekaligus membangun negara. Maka dari itu, permasalahan seperti RUU TNI, RUU Polri, serta persengketaan tanah untuk membangun Camp Eiger merupakan permasalahan yang disebabkan oleh kepentingan kelompok atau elit politik atau individu tertentu. Permasalahan seperti ini terjadi akibat kesenjangan kepentingan, di mana salah satu pihak hanya memikirkan keuntungan pribadinya atau golongannya tersendiri tanpa memikirkan kesejahteraan dan kepentingan umum atau masyarakat luas di sana. Maka dari itu, masyarakat akan bertentangan dengan yang namanya keputusan-keputusan itu. Maka dari itu, disitulah titik poin permasalahan-permasalahan RUU TNI seperti RUU TNI, RUU Polri, serta sengketa tanah Camp Eiger dapat terjadi gitu. Selanjutnya, yang tidak kalah penting selain perbedaan kepentingan suatu kelompok atau golongan, yaitu yang paling utama yaitu kurangnya transparansi dan partisipasi publik. Kebijakan dapat dilakukan oleh siapapun, maupun golongan ataupun individu. Tetapi kebijakan apa dan kenapa suatu kebijakan harus dilaksanakan secara tertutup? Kalau suatu kebijakan dilaksanakan secara tertutup, maka masyarakat luas akan cenderung tumbuh rasa kecurigaan. Dari kecurigaan inilah mulai muncul beberapa insight-insight atau opini dari masyarakat yang cenderung mempertanyakan buat apa sih kebijakan ini gitu. Kenapa harus dilaksanakan secara tertutup? Kenapa kenapa harus urgensinya apa gitu dalam pembuatan kebijakan ini, terutama dalam hal yang kemarin RUU TNI gitu. Selanjutnya, apalagi setelah munculnya kecurigaan ditambah hasil dari kebijakan ini dianggap tidak masuk akal dan merugikan masyarakat, makinlah masyarakat di situ akan jengkel dan terjadi yang namanya permasalahan. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, kenapa sih negara kita selalu terjadinya konflik? Itu karena lemahnya implementasi dari yang tadi, nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila di dalam negara kita cenderung hanya bahasanya seperti simbol atau slogan dalam suatu negara, tanpa diketahui makna dan arti sebenarnya dalam suatu Pancasila tersebut gitu. Ditambah orang-orang yang sering tersorot dalam melakukan penyimpangan itu tersendiri adalah orang-orang tinggi atau pemimpin-pemimpin bangsa negara kita tersendiri. Maka yang seharusnya para pemimpin dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat-masyarakatnya malah memberikan contoh yang buruk, sehingga tidak heran banyak masyarakat yang malah ikut menyimpang dari nilai-nilai Pancasila gitu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak terjadinya kesalahan dan kekurangan.
saya menyadari akan hal itu karena sekali lagi kita sama-sama belajar mengenai ini. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.